Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memulai rangkaian ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh pertolongan Allah Roh Kudus kami datang menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Engkau begitu baik memberi kami kesempatan, nafas dan kehidupan. Dan pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk kami boleh beribadah di hari yang spesial. Kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Biarlah hari ini kami boleh mengarahkan hati, pikiran, perasaan kami kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir. Kuasa Allah nyata di tempat ini. Bahkan setiap umat yang datang dengan segala pergumulan dan tantangan, kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kemenangan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Sebab Tuhan Allah Roh Kudus hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah membiarkan pekerjaan tangannya. Turunlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai ibadah kita. Bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Boleh lambaikan tangannya dong. Shalom. Lebih kuat suaranya. Shalom. Yang siap memuji Tuhan, beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Dan Tuhan bersuka, dan Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan. Kita mau angkat tangan kita mau katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah.
menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, namamu Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas salju, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Sekali lagi katakan, nama Yesus di atas segalanya. Allah yang besar, Haleluya. ajaib dan Oh Tuhan, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Semua katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak dilagu. Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak kuagungkan. Bila hati terasa berat, haleluya, tak seorang pun mengerti bebanku. Kutanya, oh haleluya, Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia ikut segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, terima anugerahnya, terima anugerahnya, yang ampuniku dan bebaskanku. Ya Allah, hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi, sayangkan di antaranya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Datang padamu Tuhan, oh Kau sumber pengharapanku. Apa yang harus ku
sujud di altarnya. Jemaat, saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Sujud di altar. Sembah Tuhan. Sembah Dia. Sembah dengan hatimu. Dengan mulutmu sembah Tuhan. Haleluya. Oh, ku terima anugerahnya dan uniku membebaskanku. Ya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, sesuatu Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah pelindungku, menolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu kepada kami. Kami perlu firman. Biarlah secara pribadi Tuhan berbicara kepada kami masing-masing. Sehingga ada pesan-pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Oleh kekuatan firman-Mu kami dikuatkan. Firman-Mu, roh kami dibangkitkan. Untuk kami boleh terus memandang hanya kepada Yesus Kristus yang naik ke sorga, yang menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam berkat nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita hari ini, amin. Kita boleh memperingati momen yang spesial, yaitu hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dan seluruh dunia pun, orang yang percaya boleh bersukacita bersama-sama. Mari kita mau merenungkan satu tema kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul, ya di slide ada, kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, 3. Melihat janji Tuhan dalam peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Tentunya sering kita membahas, setiap tahun kita selalu diingatkan tentang peristiwa kenaikan Yesus Kristus, tentang makna kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Tentunya hari ini saya menyoroti dari sisi janji Tuhan, ya, dalam peristiwa seputar kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Saya mengawalinya dengan sebuah peribahasa. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa arti peribahasa ini? Ya, ini dari buku 2700 Peribahasa Indonesia. Ya, dikatakan di sana murah di harga, mahal di timbangan. Oh, mungkin kita pernah baca. Ya. Biasa
guru bahasa Indonesia senang mempelajari peribahasa, bahkan mungkin di antara kita pernah membaca. Ada yang tahu arti peribahasa ini? Ya, murah di harga, mahal di timbangan. Oke, kita jawab sama-sama aja ya. Ada di slide. Ini artinya mudah berjanji tapi sulit menepati. Di sini tidak ada. Tapi seringkali orang-orang di dunia kita melihat banyak orang yang mudah berjanji tetapi sulit untuk menepatinya. Hari ini kita mau belajar tentang janji Tuhan di seputar peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Kalau Tuhan kita bukanlah Tuhan yang seperti ini, yang berjanji dan tidak menepati. Ada peribahasa yang kedua ini barangkali lebih bisa menjadi pegangan kita. Ya, saya tulis juga di sini. Menggenggam erat, membuhul mati, artinya memegang janji erat-erat, ya, memegang nasihat, memegang putusan dan sebagainya. Dan kita belajar bahwa Tuhan yang berjanji tidak pernah dia mengingkari janjinya. Sekali dia berjanji di dalam firman-Nya, maka itu akan digenapi, nyata. Dan biarlah kita belajar dari janji Tuhan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya, janji Tuhan dalam peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Apa janji Tuhan? Mungkin kita udah sering ya mempelajari, melihatnya. Ada dua saja yang saya mau bahas. Mungkin banyak janji-janji yang lain, tetapi kita melihat janji Tuhan dalam peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Yang pertama, saya tulis di sini, yaitu ada janji Bapa. Ya, janji Bapa, yaitu turunnya Roh Kudus. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4, saya bacakan ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa dan seterusnya. Karena di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 itu bicara tentang Roh Kudus dijanjikan, bicara tentang Yesus terangkat ke sorga. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, bahkan banyak peristiwa ketika Yesus bangkit. Bahkan sebelum Yesus mati, ya, sampai kepada sebelum dia naik ke sorga, dia mengingatkan, jangan tinggalkan Yerusalem. Bahkan di sana ditulis di dalam bacaan kita tadi, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ya, tidak boleh tinggalkan Yerusalem. Tunggu janji Bapa. Ya, karena Yesus sebentar lagi akan meninggalkan mereka. Mereka tidak bisa lagi melihat dia secara fisik. Tetapi ketika janji Bapa tiba, maka Roh Allah melalui pribadi Allah Tritunggal, Allah Roh Kudus yang ketiga, itulah yang akan menyertai orang-orang percaya. Jadi Yesus yang terangkat ke sorga memerintahkan murid-murid supaya menantikan janji Bapa. Di dalam Kisah pasal 1 ayat 8, mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas murid-murid. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa janji turunnya Roh Kudus ini membuktikan bahwa Tuhan tidak meninggalkan orang percaya. Tuhan tidak membiarkan orang percaya. Yesus terangkat dalam kemuliaannya. Tetapi pribadi Roh Kudus dijanjikan untuk menyertai orang percaya, menyertai kita, menyertai setiap umat Tuhan.
Dia adalah penolong yang lain, kata Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Kalau istri dikatakan penolong bagi suaminya, bagi pasangannya, tetapi istri terbatas, ya, karena manusia ciptaan. Tapi penolong yang lain ini adalah penolong yang tidak terbatas, penolong yang maha kuasa. Inilah yang dijanjikan Bapa, penolong yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Kita lihat ya, Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan di sana berkata, ayat yang ke-16, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau dalam terjemahan lain juga itu seumur hidupmu. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dijanjikan ya oleh Yesus Kristus, dan inilah janji Bapa dalam peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Janji hadirnya Roh Kudus sebagai penolong yang akan menyertai sampai kepada kesudahan zaman. Karena murid-murid pada waktu itu, mereka ya di tengah-tengah bangsa yang mungkin menolak Tuhan, yang menyalibkan Yesus. Mereka tidak akan mampu dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka perlu seorang penolong, yaitu Allah Roh Kudus, yang memampukan mereka baik untuk berbicara, memberi keberanian untuk mereka memberitakan Injil, memberikan keberanian untuk mereka menceritakan tentang Yesus Kristus yang mati, bangkit, dan hidup. Dan saya tulis di sini, kalau janji Bapa pasti digenapi. Amin. Coba sama-sama kita baca, janji Bapa pasti digenapi. 2, 3. Janji Bapa pasti digenapi. Dia tidak pernah ingkar janji. Selain janji spesifik tentang hadirnya Roh Kudus yang nanti kita akan peringati juga di hari pencurahan Roh Kudus, ya, hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Selain janji spesifik ini, janji Tuhan juga nyata dalam firman-Nya. Oleh karena itu peganglah janji Tuhan, peganglah firman-Nya. Ya, murid-murid dalam menantikan janji tersebut, mereka di tengah ancaman juga orang-orang Yahudi yang tidak senang dengan pengikut-pengikut Tuhan. Tapi mereka aktifkan iman mereka. Ada respon-respon yang positif di dalam diri mereka. Kalau kita baca di dalam Kisah pasal 1 ayat 14, mereka bertekun dalam doa. Mereka bersehati sekalipun ada tantangan dari luar. Justru kalau ada tantangan, orang percaya harus tetap bersehati. Amin. Justru kalau beratnya tantangan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, justru kita harus tetap bertekun dalam doa. Kita bersyukur di tengah pandemi virus corona yang masih merebak. 2 minggu sekali gereja kita sudah melaksanakan ibadah malam pujian dan doa. Malam pujian dan doa. Supaya kita tetap berdoa secara korporat, secara pribadi memang kita perlu berdoa dengan tekun. Tapi bersama-sama pun kita perlu bergandengan tangan berdoa bersama-sama. Karena pelayanan rohani itu adalah pelayanan yang milik Tuhan. Kita perlu berdoa kepada Tuhan, bertekun. Oleh sebab itu tetap sesuai protokol ketika ada malam pujian dan doa. Mari kita ambil bagian di dalamnya sebagai tubuh Kristus. Murid-murid sekalipun mereka diancam, sekalipun mereka waktu itu tidak disukai oleh banyak orang,
Sekalipun mereka tidak aman, tetapi mereka tetap bertekun dalam doa sekalipun mungkin diam-diam awalnya. Ya. Dan sampai akhirnya hari pencurahan Roh Kudus dicurahkan dengan keberanian karena disertai dengan kuasa Roh Kudus. Itulah yang membuat mereka berani. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Saya kutip pernyataan John Wesley Brill. Dia berkata bahwa Roh Kudus akan diberikan oleh Bapa sebagaimana janji Kristus. Kristus sudah berjanji dan melarang mereka jangan tinggalkan Yerusalem sampai janji Bapa digenapi. Roh Kudus akan diberikan. Inilah janji Kristus. Bahkan dalam tulisan John Wesley Brill dia berkata, ia menjanjikan penghiburan, penolong. Siapa penolong yang menghibur orang percaya? Yakni Roh Kudus yang akan diutusnya kepada mereka. Ini pengalaman yang berharga dalam kehidupan orang percaya mula-mula, dalam kehidupan para rasul, dalam kehidupan murid-murid Yesus pada waktu itu. Dan biarlah kita yang sudah percaya kepada Yesus, dan tadi firman Tuhan berkata, Roh Kudus diam di dalam kita. Roh Kudus itulah yang dijanjikan Bapa kepada murid-murid pada waktu itu. Dan Roh Kudus itulah yang ada dalam hidup kita. Sehingga kita mampu, kita cakap Petrus yang berkhotbah itu, 5.000 orang yang bertobat itu. Rahasianya Roh Kudus yang ada di dalamnya. Oleh karena itu izinkanlah Roh Kudus memimpin hidup kita. Bukan hanya dia menjadi penghibur. Tentunya kalau ada di antara kita yang sedang mengalami masalah pergumulan, masalah, tantangan, Roh Kudus akan menghibur kita. Dia akan menguatkan kita. Dia akan memampukan kita. Tetapi biarlah juga Roh Kudus yang sama memimpin seluruh kehidupan kita. Amin. Dia yang menuntun langkah kita. Sehingga dalam seluruh hidup kita tidak ada satu bagian pun yang tidak ada Roh Kudus yang menguasai dan memimpin hidup kita. Inilah yang pertama, janji Bapa, yaitu hadirnya Roh Kudus. Yang kedua, di bagian yang terakhir ini, ya, yaitu saya tulis ini janji Yesus. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janji Yesus, ya, yaitu menyediakan apa? Tempat di sorga dan akan datang kembali untuk membawa orang percaya ke sorga yang kekal. Nanti kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 14 itu tentang rumah Bapa, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini janji Yesus bahwa dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat. Ya, aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan datang kembali dan bawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Di dalam Kisah 1 ayat 11 di sana juga dicatat bahwa Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, ya, dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ini janji. Sorga itu sebuah realita. Mungkin ada orang yang tidak percaya dan mereka berpikir bahwa sorga itu sebuah dongeng. Makanya dalam poin yang kedua janji Yesus ini terdapat janji adanya jaminan ini. Ada jaminan, kalau ada jaminan kita tidak perlu ragukan. Ya, jaminan sebuah tempat di sorga. Ya, sebuah tempat di sorga untuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan jaminan kedatangannya kembali untuk menjemput kita
waktu Yesus terangkat ke sorga, dia meninggalkan murid-muridnya. Tetapi sesungguhnya dia sangat baik karena dia menyediakan tempat. Dan ketika tiba waktunya, maka dia akan datang kembali. Jadi peristiwa kenaikan ini Bapak Ibu membuktikan bahwa sorga itu benar-benar nyata. Kerajaan Yesus Kristus itu memang tidak berasal dari dunia ini. Kerajaan Yesus bukan berasal dari bumi ini. Benar-benar Yesus kembali kepada sorga. Kita yang percaya kepada Yesus pun dikatakan oleh firman Tuhan adalah warga kerajaan sorga. Dan suatu saat kita akan pulang ke sorga. Di dunia ini kita hanya sementara. Ya, sorga bukanlah kemah, tempat berteduh sementara yang bisa rusak, dibongkar orang, kena api, terbakar. Nah, hari-hari ini kita melihat ada kebakaran di Kota Pontianak. Di sorga itu adalah sebuah tempat abadi dan kekal. Tidak ada yang bisa menghancurkan sorga yang kekal itu. Ya, sorga inilah yang dijanjikan. Ya, sorga inilah yang dijanjikan oleh Yesus Kristus yang terangkat ke sorga. Tentunya ini menjadi sebuah pengharapan bagi kita. Kalau saya bertanya, percayakah kita bahwa sorga itu ada? Saya yakin kita semua percaya, amin. Tapi kalau saya mau tanya, siapa yang mau pergi ke sorga? Kapan Pak Lukas? Mungkin tanya gitu kan. Satu kali ada anak sekolah minggu, bapaknya bilang, nak kamu ke sekolah minggu ya. Tapi nanti kalau udah selesai ibadah di gereja langsung pulang. Pas hari itu guru sekolah minggu bercerita tentang sorga. Oh, sorga yang indah, sorga yang kekal, sorga tempat yang abadi. Siapa yang percaya ada sorga? Oh, anak ini angkat tangan. Percaya semua anak-anak angkat tangan. Siapa yang mau pergi ke sorga? Semua angkat tangan. Satu anak tidak angkat tangan. Ditanya gurunya, kenapa nak kamu tidak angkat tangan? Mama bilang tadi pulang sekolah minggu langsung pulang ke rumah, jangan kemana-mana. Ya, dia pikir langsung ke sorga. Ini cerita, tapi maksud yang saya mau tegaskan bahwa sesungguhnya sorga adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Yesus. Dan kalau sudah tiba saatnya, ya Tuhan datang kedua kali untuk menjemput saleh-salehnya. Ada satu lagu, ya, saudara mungkin pernah mendengar, kalau bunyi sangkakala. Refrennya gini Bapak Ibu. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Bait satunya saya nyanyikan ya. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah, kalau orang yang berselamat berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Saudara-saudara, jika sangkakala dikumandangkan, maka Yesus sendiri yang akan turun dari sorga. Dan janji firman-Nya, setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang mati terlebih dahulu, mereka akan dibangkitkan, diubahkan dalam sekejap mata. Rapture, bertemu dengan Yesus di angkasa, di udara. Tapi kalau kita masih hidup,
Waktu Yesus datang kali yang kedua, maka kita pun akan diubah dalam sekejap mata dengan menggunakan tubuh kemuliaan seperti tubuh Yesus yang bangkit, yang naik ke sorga itu. Maka kita juga akan rapture, diangkat, dan kita akan bersama dengan Yesus selama-lamanya. Ini pengharapan kita. Saya kutip pernyataan dari Lois Berkop, ya, seorang penafsir, banyak buku di sekolah teologi yang ditulis oleh beliau ini. Dia berkata, Tuhan sendiri menunjukkan betapa pentingnya untuk kembali kepada Bapa dengan tujuan untuk mempersiapkan suatu tempat bagi murid-muridnya. Betapa pentingnya Yesus kembali kepada Bapa, naik ke sorga. Sekalipun murid-murid mungkin merasa sedih ditinggalkan oleh Yesus, tetapi itu adalah sesuatu hal yang penting. Karena apa? Karena dengan satu tujuan untuk mempersiapkan suatu tempat bagi murid-muridnya. John Wesley Brill juga kembali mencatat, Yesus pergi untuk menyediakan tempat tinggal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Itulah janjinya, janji Yesus. Dia menyediakan tempat bagi kita, bahwa ia akan kembali lagi untuk sidangnya. Pada akhirnya ia akan membawa kita ke sorga, ke tempat yang telah disediakannya untuk kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lihat dan pandanglah janji Tuhan, ya, dalam peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Di dalamnya ada jaminan, Bapak Ibu, yang memberikan sebuah pengharapan dalam hidup saat ini dan kekekalan. Ada janji penyertaan Roh Kudus, ada janji sorga kekal bagi orang yang percaya kepadanya, yang menjaga imannya sampai akhir hidupnya. Ada jaminan yang memberikan pengharapan. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Seorang Martin Luther King, dia diundang dalam sebuah pertemuan anak muda. Lalu dia menceritakan ada satu cerita. Suatu kali ada seorang yang sedang mengetuk pintu. Dan orang ini disebut sebagai Tuan Ketakutan. Tuan Ketakutan ini sedang mengetuk sebuah pintu. Dan orang yang ada di dalam rumah itu namanya Tuan Aku. Tuan Aku, keakuan. Ketika Tuan Aku itu membuka pintunya, maka Tuan Ketakutan itu masuk ke dalam rumah itu. Dan ternyata Tuan Ketakutan itu menguasai seluruh rumah itu. Ada ketakutan di dalam seluruh rumah itu. Dan Tuan Ketakutan ini berjalan lagi. Dia mencari rumah yang lain. Dia menemukan satu rumah, lalu dia mengetuk rumah itu. Ternyata di dalam rumah itu, yang tinggal di dalam rumah itu adalah Tuan Pengharapan. Oh, ketika Tuan Ketakutan melihat Tuan Pengharapan membuka pintu, Tuan Ketakutan ini bersembunyi. Dia ketakutan. Dan dia tidak masuk ke dalam rumah Tuan Pengharapan itu. Dan dalam cerita itu, Martin Luther King, dia bertanya kepada anak muda, adakah yang tahu arti daripada cerita ini? Bapak Ibu, seorang anak muda dia menanggapi dan dia berkata bahwa jika keakuan yang memimpin hidup kita, yang menguasai hidup kita, maka akan masuklah ketakutan hadir dalam hidup kita, membuat kita tidak berdaya karena keakuan ego yang memimpin kita. Tetapi yang kedua, ketika kita mengizinkan pengharapan menguasai hati kita, pengharapan memimpin hidup kita, maka ketakutan pun sirna.
Ya, oh betul kata Martin Luther King. Bapak Ibu, dari cerita ini kita mengingat hari ini ada janji Tuhan dalam peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Ada jaminan yang memberi pengharapan. Apa ketakutan Bapak Ibu hari-hari ini? Izinkanlah pengharapan itu menguasai hati, pikiran, perasaan hidup kita. Pengharapan akan penyertaan Roh Kudus, pengharapan akan janji kekekalan, pengharapan akan sorga yang kekal, pengharapan bahwa Yesus suatu saat akan menjemput kita. Inilah pengharapan kita yang membuat kita mampu untuk menjalani kehidupan ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya undang pemain musik maju ke depan. Haleluya. Kita naikkan pujian referen janjimu seperti fajar pagi hari. Bapa, terima kasih. Biarlah firman ini boleh menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Yesus. Mari kita naikkan pujian. Janjimu seperti fajar pagi hari. Datang kepada Tuhan. Haleluya. Terlambat bersinar cintamu. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita angkat tangan, katakan dengan sungguh. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, sekali lagi katakan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Pegang janjinya, janji Tuhan dalam peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga. Janji hadirnya Roh Kudus yang menyertai orang percaya. Terima kasih Bapa. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Terima kasih buat pengharapan di dalam Yesus Kristus. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat, dan Yesus yang sama akan datang kembali menjemput kami saleh-salehnya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Kami pegang janji-Mu. Janji yang spesifik dalam peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Pribadi Allah Roh Kudus yang hadir dalam hidup kami sebagai penolong yang maha kuasa, yang menyertai, yang diam dalam hidup kami. Roh Kudus yang sudah dicurahkan. Roh Kudus itu yang menuntun kami, menyertai kami, sehingga kami dimampukan untuk menjalani kehidupan ini dalam seluruh aspek hidup kami. Dan kami memegang janji bahwa Yesus naik ke sorga menyediakan tempat bagi kami yang percaya kepadamu. Dan suatu hari nanti Yesus yang sama akan datang menjemput kami orang yang percaya kepadamu. Inilah pengharapan kami. Inilah yang memampukan kami terus untuk kami fokus kepada Yesus dan kepada kekekalan. Terima kasih Bapa.
berkatilah umat-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama katakan, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.